Bapak Ibu Saudara, sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dari GPDI Mahanaim Tegal, selamat mendengar. Puji Tuhan, salam jumpa kembali Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan kasih, bersama saya Pendeta Gideon Santoso, tentunya sudah kenal. Kita akan kembali masuk pada saat teduh firman Tuhan yang tentunya berguna buat kita semua, agar sekali lagi kita tetap dalam koridor hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan tetap mengiring Tuhan dengan setia lewat saat teduh ini. Mari kita akan mulai dulu dengan doa sebelum kita masuk kepada firman Tuhan untuk kita renungkan bersama. Terima kasih Bapa yang baik, kembali kami boleh menjumpai Engkau Tuhan dalam kemurahan-Mu Tuhan. Kami boleh kembali Tuhan Yesus bersekutu dengan firman-Mu, dan sebentar kami akan dengar, dan bila firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami. Sepenuh hati kami buka bagi firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, kali ini saya akan berbicara tentang kodrat ilahi. Ya. Kodrat itu adalah sesuatu yang tidak bisa diubah, kecuali Tuhan sendiri yang mengubah. Nah, mari kita lihat nas Alkitab yang saya akan bawa di dalam 2 Petrus pasal 1, ayat yang ketiga dan 4, firman-Nya berbunyi demikian. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Sampai di sini dulu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan kasih, sangat menarik. Di sini ada kita mendapat bagian atau boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahinya Tuhan. Nah, Tuhan Yesus lewat pengorbanannya di kayu salib, kita manusia yang tadinya Saudaraku yang Tuhan kasih penuh dengan kemuliaan, lalu jatuh dalam dosa. Allah yang menebus kita untuk mengembalikan pada posisi semula. Saudara tahu posisi semula dari manusia itu sebelum jatuh dalam dosa? Manusia sebelum jatuh dalam dosa adalah hampir seperti Allah. Dia punya kodrat ilahi dalam kemuliaan Tuhan. Ya. Pemazmur mengatakan, siapakah manusia sehingga menciptakan hampir seperti Allah? Atau dalam terjemahan lain, sedikit lebih rendah dari Allah. Begitu mulia manusia itu. Karena manusia diciptakan untuk hidup kekal. Diberi kuasa oleh Tuhan. Ada kodrat-kodrat ilahi yang dimiliki oleh manusia. Jadi kuasa, kewenangan. Dan luar biasa. Tetapi sayangnya saudara, manusia jatuh ke dalam dosa. Ketika dia lebih memilih suara daripada iblis, daripada perintah firman Tuhan, untuk tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat, manusia jatuh dalam dosa. Dan sejak itu, kuasa ilahinya, kodrat ilahinya hilang. Manusia harus menjadi tua yang dulunya tidak harus seperti itu. Menjadi sakit-sakitan penuh dengan kelemahan. Dan pada akhirnya, dia harus mati. Manusia kehilangan segala-galanya. Sehingga firman Tuhan katakan, semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Dan upah dosa itu adalah maut. Dulu manusia nggak bakal dapat disentuh oleh maut. Tapi justru karena dosa, manusia tersentuh oleh maut dan butuh harus dipulihkan. Dan firman Tuhan mengatakan, kita tahu semua bahwa tidak ada yang sanggup memulihkan, kecuali daripada Allah yang memiliki kodrat itu. Kodrat ilahi itu. Ia turun ke dunia, Yesus Kristus, menjadi manusia. Dia mati untuk menebus dosa kita yang harusnya kita yang mati. Dan setiap orang oleh penebusan darah Yesus, kita anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dipulihkan kembali. Ya, dikatakan dengan jalan itu, ayat yang keempat ini saudaraku. Jalan apa? Dengan jalan kematiannya, penebusannya.
Kita dikembalikan oleh Tuhan. Lewat penebusannya dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga. Apa janji-janji Tuhan yang berharga? Janji Tuhan itu nggak ecek-ecek, saudara, gua murahan. Tapi janji-janji kemuliaan. Kita akan dipulihkan. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan dalam keselamatan. Tidak lagi binasa, dalam kemuliaan. Janji-janji Tuhan dalam dunia ini ada penyertaannya, ada kuasa, ada power, hikmat, dan kekuatan yang menyertai kita. Sehingga kita dimampukan berjalan teguh di dalam iman sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali menyempurnakan kita dalam kekuatan Tuhan. Dan banyak lagi janji-janji yang luar biasa. Nah, bukan itu saja yang menarik saya di sini adalah dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya oleh Yesus yang sudah menebus kita, kamu, yaitu kita orang percaya, boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahinya. Kodrat, berbicara tentang kodrat itu adalah sesuatu yang gak bisa diubah. Misalnya kita menjadi manusia, ada laki-laki dan ada perempuan. Kita nggak bisa pilih, saya ingin jadi perempuan atau pengen jadi laki-laki. Enggak, itu kodrat, saudara. Nggak bisa diubah. Kalau toh ada laki-laki yang kemudian jadi perempuan, itu menyalahi kodrat. Tapi apapun terjadi, dia tetap laki-laki. Demikian juga dalam dunia ciptaan yang lain. Hewan, katakanlah ayam. Ayam, kodratnya ya ayam. Dia nggak bisa berubah jadi kodok. Karena kodratnya berbeda-beda. Ikan pun punya kodratnya sendiri. Alamnya ada di air. Tanpa airnya nggak bisa hidup. Ya, sama-sama binatang darat pun punya kodrat. Yaitu kodratnya masing-masing. Seperti tadi saya katakan ayam. Ayam nggak mungkin jadi seperti serigala. Apakah pernah saudara melihat atau mendengar ayam jantan berkokok? Kokokannya adalah, nggak ada, saudaraku. Kokok ayam. Apakah sudah pernah mendengar serigala mengaum? Aumannya atau lolongannya malah kukuk, tidak ada, karena kodratnya berbeda. Nah, kodrat ilahi itu adalah kodrat apa, saudaraku? Kodrat daripada ilahi itu, kodrat di mana kita tidak bisa mati. Kita akan hidup kekal di dalam Tuhan. Kodrat yang lain adalah, saudaraku yang Tuhan kasih, kita akan memiliki sifat-sifat Allah. Kita akan memiliki karakter Allah, power, kekuatan, hikmatnya luar biasa. Itu kita bisa dapat miliki di dalam Yesus Kristus. Dan itu haknya saudara. Nah, untuk itu saudaraku yang Tuhan kasihi, dikatakan di sini, ya, kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia ini. Jadi kodrat ilahi ini kita tidaklah kita dapat disentuh oleh kebinasaan. Walaupun tubuh kita memang harus mati nanti karena dosa. Tapi roh kita tidak lagi dapat disentuh oleh kematian. Sama seperti kepada Adam dan Hawa yang belum pernah disentuh oleh dosa pada awalnya. Kita dikembalikan pada posisi semula. Apa yang membuat saudara lemah hari ini? Apa yang membuat saudara sedang patah hati hari ini? Apa yang membuat saudara menjadi putus asa hari ini? Saudara punya kodrat ilahi. Saudara punya hak untuk mengambil itu. Dan menggunakan kuasa kodrat ilahinya. Asal kita tetap hidup di dalam Tuhan. Saudaraku yang Tuhan kasih, jadilah orang-orang yang menyadari bahwa setiap orang yang ditebus Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, dia memiliki hak yang sama untuk memiliki kodrat ilahi, yaitu kuasanya, pertolongannya, keajaibannya, bahkan mujizat-mujizatnya tidak mustahil buat kita. Untuk itu, saudaraku yang Tuhan kasih, kalau kita memang benar-benar mau menerima kodrat ilahi, jaga iman kita. Setia mengikut Tuhan, dengar firman Tuhan dan hidupi firman Tuhan. Ya, seperti yang lalu saya katakan, jangan mengikuti nasihat-nasihat orang fasik, jangan mengikuti pendirian orang berdosa, dan jangan bersekutu dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan yang mencemooh, tapi bersekutu dengan Tuhan. Kodrat saudara adalah kodrat yang bukan lagi seperti orang yang berdosa, tapi saudara dipindah menjadi kodrat ilahi, menjadi anak-anak Allah yang punya hak kuasa berkat dan pelindungan Tuhan. Untuk itu saudaraku yang Tuhan kasih, untuk kita menjaga karakter kita, maka iman kita pun harus dijaga. Secara cepat saja saudaraku, di ayat yang kelima saya akan baca. Justru karena itu, karena apa? Karena kita sudah punya hak untuk bisa mendapatkan janji Tuhan dan kodrat ilahi itu buat kita. Maka kita harus pelihara iman kita. Iman kita harus ditambah-tambahkan supaya karakter kita juga seperti Yesus. Masa karakter kodrat ilahinya Allah, tapi hidupnya tidak seperti manusia Allah? Tidak.
Nah, manusia Allah itu apa? Karakternya harus sama seperti Yesus. Untuk itu di ayat yang ke-5, Petrus menasihatkan kepada kita, justru karena itu kita harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada iman kita yang sudah ditebus ini oleh darah Yesus. Kita beriman kepada Yesus, ditambahkan kepada iman kita itu kebajikan, karakter Allah. Apa itu kebajikan? Kebaikan. Hidup kita harus berbeda. Tidak lagi seperti dahulu, jahat, suka nipu, bohong. Tapi kebaikan, itulah kebajikan. Setelah kebajikan, ditambahkan dan kepada kebajikan pengetahuan. Untuk kita bisa memiliki karakter Kristus secara sempurna, kita harus punya pengetahuan firman yang benar. Sehingga saudara tidak mudah disesatkan, tidak mudah ditipu oleh tipu daya dunia. Apalagi dengan firman Tuhan yang seringkali disalah tafsirkan. Perlu pengetahuan. Dan setelah kita mengerti firman Tuhan, sehingga kita tidak mudah disesatkan, kepada pengetahuan, kemudian ditambahkan penguasaan diri, ayat yang ke-6. Kita harus memiliki karakter penguasaan diri. Dulu waktu belum kenal Tuhan, mungkin saudara menjadi seorang pemarah. Orang yang gak terimanan. Orang yang tersinggungan, sulit untuk mengampuni. Saudara harus punya penguasaan diri. Penguasaan diri adalah menguasai diri kita untuk melakukan hal-hal yang jahat. Kita kuasai, kita tundukkan kepada Tuhan. Itu perlu, saudaraku. Setelah penguasaan diri baru masuk kepada ketekunan. Kita harus menjadi orang-orang yang tekun. Kemudian dari ketekunan kepada kesalehan. Orang yang saleh itu orang yang selalu mengikuti perintah Tuhan, setia sama Tuhan. Orang yang saleh juga berbicara tentang orang yang melayani Tuhan. Karena kita punya kodrat ilahi, ya kita harus seperti Tuhan melayani Bapa yang baik. Yesus melayani Bapa di surga, kita pun melayani Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Pelayanan, kesalehan. Setelah kesalehan kita ditambahkan lagi kepada kasih kepada saudara-saudara. Karena kita sama-sama ditebus oleh darah Yesus. Maka semua orang, mau dari manapun dia, apakah itu orang Chinese, Jawa, Batak, orang bule, orang negro, maaf. Kalau dia ditebus oleh Tuhan, maka kita adalah saudara di dalam Tuhan. Kita harus menjalin persekutuan dengan orang-orang yang sama-sama menjadi anak Tuhan. Dan yang terakhir kepada kesalehan. Kita akan masuk pada karakter yang sempurna. Yaitu kepada kasih semua orang. Yaitu kasih agape. Yang tadi kasih kepada saudara, kasih filia. Yang terakhir adalah kasih seperti Yesus. Yaitu kasih agape. Kasih yang tanpa syarat. Kita mampu mengampuni orang lain. Kita memiliki kehidupan di dalam kasih. Dan betul-betul sempurna. Kita masuk dalam kodrat ilahinya Tuhan. Yaitu karakternya Tuhan. Maka kalau kita dilengkapi dalam hal ini, betul-betul kodrat ilahi Tuhan itu sempurna dalam kehidupan kita, maka janji-janji Tuhan akan berlaku dalam kehidupan kita. Jadilah orang-orang yang menang. Jangan pernah menyerah, sebab saudara punya kodrat ilahi. Jangan jual, jangan hilangkan itu. Pertahankan dan lakukan dengan baik pengiringan kita kepada Tuhan. Tetaplah setia kepada Tuhan, sebab kita sudah ditentukan oleh Tuhan menjadi sama seperti Kristus, memiliki kodrat ilahinya, hidup bersama dalam kekekalan bersama dengan Dia. Puji Tuhan, kita terus nantikan kedatangan Tuhan dalam kesetiaan. Kiranya saudara diberkati dalam semuanya ini. Puji Tuhan, kita akan tutup renungan ini dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami kembali boleh bersekutu dengan firman-Mu dan kami diingatkan bahwa kami sebetulnya memiliki karakter-Mu Tuhan. Setelah kami ditebus dari dosa, dari kesia-siaan, kami ditebus dan dipulihkan. Sehingga kami pulih seperti setia kalah. Seperti Adam dan Hawa yang dulu belum pernah jatuh dalam dosa. Memiliki karakter-karakter-Mu Tuhan. Dan kami mau lakukan ini Tuhan dalam hidup ini. Kami mau menambah-nambahkan Tuhan iman kami. Setelah dosa kami dipulihkan, dihilangkan, kami boleh menjadi manusia merdeka. Kami akan pertahankan Tuhan. Supaya karakter-karakter ilahi-Mu tetap dalam kehidupan kami. Tuntun kami Tuhan. Supaya iman kami bertumbuh dalam kebajikan. Kebajikan pengetahuan, ketekunan, kesalehan, dan sampai kepada kasih yang sempurna. Sehingga sama seperti Engkau Tuhan. Dan janji-janji kuasa-Mu boleh berlaku bagi kami sebab kami adalah orang-orang yang penuh dengan kemenangan. Yang memiliki hak istimewa dalam setiap doa kami untuk menghampiri Engkau dan memanggil Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami mau terima semua ini Tuhan. Dan menjadi hak kami dan kami akan praktekkan hidup dalam kekuatan iman dan firman-Mu untuk kami boleh nikmati dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat-Mu yang sudah mendengar dan bersaat teduh bersama kami saat ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan kasih. Sampai jumpa nanti di lain kesempatan. Tuhan memberkati.